Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hayyul ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Kita dapat meneruskan pembahasan qawaid al-lughatil arabiyyah, yakni ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebelumnya perlu saya ingatkan bagi para talabatul ilm, para santri, Ustadz harapkan yang di rumah sudah siap dalam menerima materi yang baru, sudah murojaah sebelumnya, dan juga siap dengan perangkat belajarnya, siap bukunya, siap alat tulisnya, ya, untuk mencatat apa yang perlu untuk dicatat berupa faidah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidu al-ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang isim. Silahkan dibuka buku kalian pada halaman kelima, ya. Yang keempat dan kelima, al-ismu min haitsu qawaidis sorfi, itu isim ditinjau dari kaidah-kaidah sorof. Maknanya adalah insyaallah beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang isim dan berbagai pembagiannya serta seluk-beluknya. Isim sebagaimana yang kita kenal dalam pelajaran kemarin adalah kata benda dan kata keterangan waktu, yang itu telah lewat pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Baik, sekarang silahkan dibuka buku kalian pada halaman kelima. Fasal pertama, al-faslul awwalu al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, yaitu isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Kita akan mempelajari dalam fasal ini isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Jika ada sebuah isim, maka huruf terakhirnya itu yang jadi patokan. Akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan isim ditinjau dari susunan akhirnya ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah isim maksur, ya. Yang kedua adalah isim manqus. Yang ketiga isim mamdud, dan yang keempat adalah isim sohih. Baik, sekarang kita baca dan kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah isim maksur. Ismun maksurun. Apa itu isim maksur? Isim maksur ialah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Saya ulangin, isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Dan perlu ditambahkan
bahwa alif yang ada pada isim maksur adalah alif asli, bukan alif tambahan. Misal di sini ada contoh al-aso. Al-aso artinya adalah tongkat. Perhatikan kalimat aso, al-aso, ada ain, shad dan alif. Maka alif di situ adalah alif asli, ya. Al-aso, tongkat. Al-aso adalah isim maksur. Mengapa? Karena akhirannya huruf alif, huruf sebelumnya berharokat fathah, ya. Itu adalah definisi dari isim maksur. Kemudian contoh lain ad-dunya, artinya apa? Dunia. Al-fata artinya pemuda. Al-mustashfa artinya apa? Rumah sakit. Al-huda artinya petunjuk. Al-mustafa yang terpilih atau yang dipilih. Sekarang silahkan lihat di papan tulis, akan saya jelaskan. Baik, isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Alif di situ adalah alif asli. Yang pertama. Yang kedua, alif tersebut bisa alif lurus, bisa alif lurus atau alif bengkok. Alif lurus dalam bahasa Arab namanya alif mustaqimah. Alif bengkok alif layyinah. Ini enggak ada ya. Maka setiap isim yang berakhiran dengan huruf alif, baik alif lurus atau alif bengkok, dan alif tersebut asli sebelumnya berharokat fathah, maka itu adalah isim maksur. Contoh di dalam kitab tadi ad-dunya. Ad-dunya. Perhatikan ad-dunya, dunia. Ad-dunya, perhatikan ad-dunya, ada alifnya di akhir, ada. Ini alifnya. Baik. Huruf sebelum terakhir harus harokatnya fathah. Lihat, sebelum alif harokatnya apa? Fathah. Maka ad-dunya namanya isim maksur. Ya. Isim maksur. Baik, misalkan contoh yang di dalam kitab juga al-fata. Al-fata artinya apa tadi? Tulis yang belum tahu, artinya adalah pemuda. Perhatikan kata al-fata. Al-fata, huruf terakhir adalah huruf alif. Harokat huruf sebelum terakhir yaitu ta, harokatnya apa? Fathah. Maka al-fata adalah isim maksur, ya. Jadi itu penjelasan tentang isim maksur, isim yang diakhiri dengan huruf alif. Yang pertama, yang kedua, yang huruf sebelumnya berharokat fathah, ya. Kemudian tadi saya tambahkan bahwa alif tersebut adalah alif yang asli. Alif yang asli, bukan alif tambahan. Dan alif tersebut bisa alif lurus maupun alif yang bengkok. Ini bukan ya, salah tadi. Taib, itu adalah isim maksur. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah isim manqus. Dalam bahasa Arab ismun manqusun. Apa itu isim manqus? Isim manqus ialah isim yang diakhiri dengan huruf ya. Isim yang diakhiri dengan huruf ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasrah, ya.
Perhatikan isim yang diakhiri dengan huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Dan sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa ya di sini adalah juz'un. Ya di sini adalah asli bagian dari isim tersebut. Bukan ya tambahan ataupun ya yang lainnya. Contoh yang dibawakan penulis ad-da'i. Apa itu ad-da'i? Yaitu dai, ya, seorang pendakwah atau mubalik. Kemudian al-murabbi artinya pendidik. Al-qadi artinya hakim. Ar-ra'i artinya penggembala. Kemudian al-hadi artinya yang memberi petunjuk. Dan yang terakhir al-musolli orang yang sholat. Ya, itu beberapa arti yang ada pada contoh isim manqus. Dan bagi santri yang belum tahu apa artinya, silahkan ditulis di atasnya catatan kecil. Baik, sekarang perhatikan isim manqus. Kalau tadi isim maksur, sekarang isim manqus. Isim manqus ialah isim yang diakhiri dengan huruf ya. Contoh al-qadi artinya hakim, orang yang memutuskan sebuah perkara. Al-qadi. Perhatikan lafaz al-qadi, huruf terakhir pada al-qadi adalah ya. Kemudian harokat huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir apa? Dot. Harokatnya apa? Kasroh. Maka inilah contoh isim manqus. Isim yang diakhiri dengan huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian kita kasih contoh yang lain adalah ar-ra'i. Tadi artinya pengembala. Perhatikan lafaz ar-ra'i huruf terakhirnya adalah ya. Huruf harokat sebelum terakhir adalah kasroh. Maka ar-ra'i adalah isim manqus. Ya, isim yang diakhiri dengan huruf ya yang sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Baik. Sekarang ada tambahan dari Ustadz. Jika pada isim manqus alif lamnya dibuang, ya, al-qadi alif lamnya sekarang kita buang, ar-ra'i alif lamnya kita buang. Maka apa yang terjadi? Silahkan dicatat. Jika isim manqus alif lamnya dibuang, maka ya juga dibuang. Ya. Dan tinggal huruf sebelum terakhir kita kasih kasrotain. Contoh al-qadi menjadi qadin. Alnya dibuang, ya-nya dibuang, maka jadinya qadin. Baik, sekarang ar-ra'i. Kalau alnya dibuang, maka ya juga harus dibuang. Jadinya bagaimana? Ro'in. Ya, ro'in. Ya. Contoh di dalam kitab misalkan al-musolli. Ingat tambahan faidah yang Ustadz berikan adalah ketika alif lamnya dibuang, maka ya juga harus dibuang dan huruf sebelumnya kita tambahkan dengan kasrohtain. Ya, al-musolli jadinya musollin. Ya, alnya tidak ada dan ya-nya juga sudah nggak ada. Ya, jadi itu isim manqus, isim yang diakhiri dengan huruf ya dan sebelumnya berharokat kasroh
Tambahan tadi, jika alif lam dibuang maka kaidahnya ya juga harus dibuang. Jadinya ketika ya dibuang maka huruf sebelumnya dikasrotain. Al-qadi qadin, ar-ra'i ra'in, al-musalli jadinya apa? Musallin. Itu penjelasan tentang isim mankus ya. Karena isim mankus artinya dikurangi, ada yang dikurangkan ya. Mankus artinya dikurangkan. Ketika alif lam dibuang maka ya dihilangkan atau dikurangi, tinggal jadinya qadin, ar-ra'i ra'in, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kita kembali ke kitab. Kemudian yang ketiga, isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Yang ketiga adalah namanya isim mamdud. Yang ketiga namanya isim mamdud. Ya, nanti nama-nama ini antum kalian hafalkan ya. Kalian ingat-ingat sehingga pada pertemuan selanjutnya nanti bisa nyambung ya. Baik. Yang ketiga adalah isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah ya. Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif tambahan. Baik, jadi isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif tambahan. Dan kata mamdud ya, mamdud diambil dari kata madda, artinya memanjangkan. Maka mamdud dipanjangkan, artinya ketika kita membaca isim mamdud panjang bacanya. Contoh di kitab, lihat binaun, tulis artinya bangunan. Kemudian samaun, ingat bacanya panjang. Samaun artinya apa? Langit. Kemudian insyaun artinya pertumbuhan. Ibtidaun artinya permulaan. Fuqara'u artinya orang-orang fakir. Ulama'u artinya orang-orang berilmu, alim. Kemudian hamra'u artinya merah, dan sohra'u artinya padang pasir. Baik. Sekarang diperhatikan papan tulis. Ingat, isim mamdud ialah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Dengan huruf hamzah ya. Sebelum huruf hamzah adalah huruf alif tambahan. Contoh samaun. Perhatikan lafadz samaun, huruf terakhir huruf apa? Huruf hamzah. Huruf sebelum terakhir huruf apa? Huruf alif. Maka inilah yang disebut dengan isim mamdud, samaun ya. Dan alif di sini adalah alif tambahan, bukan alif asli yang nanti kita akan bahas insyaallah satu persatu sesuai dengan pada tempatnya. Baik, kemudian contoh lain di dalam kitab sohra'u. Sohra'u. Sohra, perhatikan kata sohra. Huruf terakhir huruf hamzah. Huruf sebelum terakhir adalah huruf alif. Maka sohra adalah isim mamdud, isim yang diakhiri dengan huruf hamzah, sebelumnya sebelumnya adalah huruf alif tambahan ya. Jadi huruf alif tambahan, bukan alif asli ya. Baik, itu
yang dimaksud dengan isim mamdud, kemudian yang terakhir isim sahih ya. Sekarang silahkan dibalik bukunya halaman 6. Isim sahih, apa itu isim sahih? Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Maksudnya apa? Isim sahih ialah isim yang tidak diakhiri dengan huruf alif, isim yang tidak diakhiri dengan huruf ya, dan isim sahih isim yang tidak diakhiri dengan huruf hamzah, maka itulah isim sahih. Contoh misalkan qalamun, dan contoh isim sahih sangatlah banyak ya. Perhatikan, qalamun mim, huruf alif bukan, huruf ya bukan, huruf hamzah juga bukan, maka qalamun adalah isim sahih ya. Dan ini jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dari isim maksur, lebih banyak dari isim mamdud, dan lebih banyak dari isim mankus. Contoh di kitab misalkan saburatun, artinya papan tulis. Mim sahatun, artinya penghapus. Kemudian daftarun, artinya buku tulis, dan contoh-contoh yang lain. Intinya adalah isim sahih isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf yang tadi telah disebutkan. Tidak diakhiri oleh huruf alif, tidak diakhiri oleh huruf ya, dan tidak diakhiri dengan huruf hamzah, maka inilah isim sahih. Contoh yang lain misalkan mobil, sayyaratun ya. Sayyaratun, lihat huruf terakhir tak marbutoh, bukan alif, bukan ya, bukan hamzah, maka sayyaratun dalam fasal ini adalah namanya isim sahih. Contoh lain misalkan dikun, apa artinya dikun? Ayam. Dikun, huruf terakhir adalah huruf kaf, bukan alif, bukan ya, bukan hamzah, maka dik adalah dalam fasal ini termasuk namanya isim sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir ada catatan, memahami perbedaan isim di atas sangat berguna nanti tatkala membahas tanda i'rab setiap kata pada kaidah nahwu ya. Jadi pembahasan tentang isim maksur, pembahasan tentang isim mamdud, pembahasan tentang isim mankus dan isim sahih sangat berguna tatkala nanti kita belajar tentang i'rab, perubahan harokat akhir ya. Itu nanti kira-kira pelajaran kelas 3 ya. Oleh karena itu Ustadz sampaikan nama-nama tersebut, isim maksur, isim mankus, isim mamdud, dan isim sahih beserta pengertiannya dan contohnya wajib antum hafalkan ya. Wajib Ustadz katakan bagi yang ingin menguasai bahasa Arab atau memahami Al-Quran dan hadis, hendaknya dia hafalkan, dia ingat ya, murojaah terus dibaca dan dibaca ulang ya. Mengapa? Ya kalau kita nggak hafal, dari mana kita bisa tahu ya? Kalau kita nggak ingat, dari mana kita bisa paham? Dari mana kita bisa mengerti ya? Jadi pelajaran bahasa Arab sebagaimana yang dulu Ustaz pernah sampaikan membutuhkan 2. Yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah pemahaman. Setelah kita paham pelajaran, sebaiknya materi tersebut kalian hafalkan. Wallahu taala a'lam.
ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kalian semua. Dan Ustaz sampaikan, jangan lupa senantiasa bersemangat mempelajari bahasa Arab. Ya, jika kalian bersemangat, jika kalian bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya untuk menguasai, untuk mendalami ilmu bahasa Arab. Sekian dari saya, jazakumullahu khairan, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Naktafi bi du'ai kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.